Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya dari deskripsi data tentang statistika deskriptif. Kemarin kita sudah membahas tentang pengumpulan data. Sekarang kita akan membahas yang selanjutnya mengenai penyajian data. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan data, lalu membahas tentang SPSS-nya bagaimana untuk menginput ke dalam suatu data. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah yang selanjutnya dari statistika deskriptif yang dikenal dengan penyajian data. Kenapa suatu data harus disajikan? Ada tujuannya, yaitu agar data itu mudah untuk dibaca. Suatu data itu pasti berserakan, pasti acak-acakan, mulai dari subjeknya, mulai dari datanya terkecil sampai terendah itu tidak ada aturannya, itulah data, karena memang random, acak kan gitu. Tetapi dengan adanya penyajian data, manusia atau orang awam itu nanti mampu untuk membaca data dengan mudah, baik secara verbal maupun secara visual. Kalau secara verbal, penyajian yang kita kenal di dunia pendidikan itu dikenal dengan tabel distribusi frekuensi, sedangkan kalau secara grafis atau visual itu dengan menggunakan grafik. Di mana kaitannya sama grafik nanti ada banyak sekali, ada histogram, ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan juga diagram-diagram yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembagiannya secara garis besar. Nanti itu kita akan membagi ke dalam dua pokok besar. Yang pertama adalah penyajian data yang non-metrik. Non-metrik kita kemarin sudah membahas apa itu non-metrik. Non-metrik adalah penyajian data ketika datanya itu berbentuk nominal atau ordinal yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan dan juga mengurutkan saja. Data-data yang tidak bisa dihitung yang bukan angka itulah non-metrik. Di mana untuk menyajikan data non-metrik ada beberapa pilihan, bisa dengan menggunakan batang, diagram lingkaran, atau menggunakan diagram lain yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan saja. Kalau untuk kaitannya dengan data yang metrik, artinya datanya itu bisa dihitung, yaitu untuk ukuran yang interval ataupun rasio, maka data tersebut nanti bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi atau TDF, atau tabel yang berkaitan dengan jumlah dari suatu data, frekuensinya, lalu ada histogram, ada poligon, ada OGIF, serta yang lainnya yang berkaitan dengan data metrik. Berkaitan dengan data metrik itu nanti kita praktiknya nanti akan ada yang namanya data tunggal dan juga data bergolong. Yang dulu mungkin kita ketahui ya, data tunggal itu intinya datanya itu satuan, lalu frekuensinya itu tidak didasarkan pada rentang tertentu. Sedangkan kalau untuk data berkelompok dia merupakan kelas-kelas yang merupakan interval dari satu nilai ke nilai yang lainnya. Adapun nanti kaitannya sama penyajian, nanti kita akan fokus ke beberapa saja biar nggak terlalu banyak. Yang pertama adalah penyajian data non-metrik, yang kedua penyajian tabel distribusi frekuensi, yang terakhir penyajian histogram. Adapun yang lainnya itu nanti analog caranya atau caranya itu hanya mengikuti saja. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan langsung ke praktiknya sekarang. Bagaimana cara praktik ketika menggunakan SPSS. Untuk SPSS ini nanti saya tidak perlu lagi untuk menginput data, karena untuk input data kemarin sudah saya kenalkan bagaimanakah SPSS itu, pengenalan dasarnya seperti apa, serta bagaimana cara untuk melakukan input data, di mana kemarin sudah saya save, sudah saya simpan dengan nama input data. Kalau sudah saya simpan maka tinggal saya lanjutkan, coba saya cari ya filenya yang kemarin saya simpan. Itu kemarin saya save di dokumen, saya open saja. Open, langsung ke data. Lalu saya mencari di dokumen, nah ini dia input data ya. Jadi ada di input data.
Jadi langkahnya tadi ya tinggal kalau Anda sudah nge-save datanya di satu tempat, tinggal langkahnya tadi tinggal file, open, lalu open data, lalu cari foldernya. Karena saya nge-save di dokumen, saya klik dokumen. Di dalam folder dokumen ada input data. Input data ini berisi tentang data-data yang sudah saya inputkan sesuai dengan video yang saya share sebelumnya. Jadi input data berisi data-data yang sudah saya input kemarin. Tinggal setelah itu saya klik untuk open-nya. Klik open, tinggal nanti kita akan langsung mendapatkan data yang kita mau. Seperti ini. Jadi datanya sudah langsung ada, tidak perlu saya input lagi. Data yang berkaitan dengan nama, motivasi belajar, prestasi belajar, dan jenis kelamin. Kalau kaitannya sama penyajian data yang tadi, kita akan mulai dari penyajian data yang non-metrik, di mana penyajian data non-metrik itu ada diagram batang, lingkaran, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan fokus ke diagram lingkaran saja, nanti untuk batang dan lain sebagainya itu nanti hanya mengikuti. Saya akan fokus ke diagram lingkaran untuk contohnya. Ya. Ini sekaligus pengenalan yang namanya SPSS itu ada 2 jendela ya. Ada jendela datanya, pengolahan datanya yang kemarin kita bahas, lalu ada jendela output. Jendela output adalah jendela yang berisi tentang kalau sudah diproses nanti semuanya akan masuk ke sini. Jadi kita masuk ke jendela datanya dulu, lalu kita akan mengolah untuk yang data non-metrik. Kemarin sudah saya terangkan bahwasanya data non-metrik dalam kasus ini itu ada 2, ada dalam kolom nama ini metrik, lalu kolom jenis kelamin ini juga metrik. Jadi ini metrik, ini juga metrik. Yang tengah ini data yang metrik. Kalau yang pinggir ini data non-metrik. Nah, sekarang saya akan menyajikan data jenis kelamin ke dalam ke dalam diagram lingkaran. Oke, jenis kelamin akan data non-metriknya akan saya jadikan diagram lingkaran. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal klik di bagian atas di menunya, ada menu grab ya, ada menu grab di atas, tinggal diklik, lalu chart builder. Di chart builder nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, tinggal di OK kan saja, nggak masalah. Lalu Anda tinggal memilih chartnya di sini. Sini ada banyak sekali pilihan di sini ya. Ada banyak sekali pilihan, mulai dari dual access, ada box plot, ada histogram, scatter, pie ya, lalu area, lalu line, lalu bar. Nah, ini sebetulnya nama lainnya adalah ketika kita berbicara pie, ini diagram lingkaran. Kalau kita berbicara area, itu nanti berbicara tentang diagram yang dijadikan suatu area tertentu. Lalu line itu garis, bar itu dia batang. Lalu favorit ini hanya penyimpanan saja. Nanti kalau histogram nanti di sini ya, histogram pilihannya pun ada banyak. Kita akan ke yang dasar saja. Yang pertama adalah kita masuk ke pie-nya ya. Oke, karena kita ingin membuat diagram lingkaran, tinggal klik pie. Lalu di sini ada perintah apa saja variabel yang ingin dijadikan pie plotnya. Di sini ada yang namanya jenis kelamin kan. Nah, jenis kelamin inilah yang akan kita proses. Karena jenis kelamin yang akan kita proses, maka tinggal kita seret saja. Kita klik lalu kita drag atau kita seret ke kotak ini. Oh maaf, sebentar. Di sini perintahnya click on the basic element step to build a chart atau drag or gallery ke sini ya. Kategori 1, kategori 2. Harusnya sudah terbentuk sih. Nggak bisa ya. Di sini ada petunjuknya no category scale variable. Oh, sebentar. Oh, belum saya klik ternyata. Jadi pie plot, saya ulangi langkahnya ya, tinggal di pie plot, lalu klik lingkarannya 2 kali seperti ini. Lalu jenis kelamin pada bagian ini, saya ulangi dari awal biar nggak bingung.
Yang pertama, kalau ingin membuat chart builder atau diagram lingkaran, chart, lalu graph, lalu chart builder, graph, chart builder, lalu ketika muncul kotak dialog tinggal di OK saja atau di close juga boleh. Oh maaf, kebalik ya, Cak. Tuh, jadi graph, chart builder, lalu di OK saja. Lalu kita akan memilih dengan pie plot ya, karena pie plot diklik bagian sini, lalu pada diagram lingkaran ini diklik dua kali ya, diklik 2 kali. Setelah muncul kotak yang ini kotaknya di close saja. Lalu kita akan membuat yang di sini, otomatis kita akan drag sekarang. Kita akan geser pada bagian ini kemana? Ke arah bawah. Kenapa ke arah bawah? Karena bisa dilihat di sini, pada bagian bawah ini tertulis slice by. Artinya slice by itu dia berkaitan pie ini atau diagram lingkaran pengen dibagi berdasarkan apanya gitu kan. Otomatis karena pengen dibagi berdasarkan jenis kelamin, maka jenis kelamin ini kita drag ke arah bawah sini, close. Udah seperti ini saja, selesai, lalu tinggal klik OK. Seperti yang saya katakan tadi, setelah kita selesai melakukan suatu proses, maka dia akan muncul yang namanya jendela output. Karena SPSS punya 2 buah jendela, jendela data, jendela output. Pada jendela output nanti sudah akan muncul grafik pie-nya. Di sini terlihat bahwasannya apa itu hijau, apa itu biru. Hijau itu menandakan P, biru menandakan L. Artinya dari pie ini sudah sangat terlihat bahwasannya perempuan mendominasi daripada laki-laki, karena perempuannya lebih banyak porsinya daripada si laki-laki. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya grafik itu digunakan untuk mempermudah. Karena untuk mempermudah, otomatis ini sudah sangat terlihat sekali, ini menjadi sangat mudah terbaca. Kita nggak perlu membaca data yang seperti ini, terlalu sulit karena harus menghitung dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah disajikan dalam bentuk diagram, menjadi sangat mudah terbaca bahwasannya jumlah dari yang hijau lebih banyak daripada yang biru, atau jumlah yang perempuan itu lebih banyak daripada yang laki-laki. Oke, itu penyajian data yang pertama. Selanjutnya kita akan yang agak rumit dulu sekarang ya. Kita akan masuk ke yang namanya tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi yang akan kita buat adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok yang ada rentang-rentangnya. Nah, kalau kita ingin membuat itu, yang pertama harus kita pahami di sini adalah bahwasannya di sini untuk tabel Excel-nya yang kemarin itu kan ada 2 data angka. Nah, cukup saya yang mau olah cukup ini saja. Ini nggak usah saya olah biar nggak terlalu banyak. Jadi saya memilih salah satu, yang saya pilih adalah data motivasinya. Data motivasi ini akan saya buat ke dalam data distribusi frekuensi. Namun sebelumnya, karena tabel distribusi frekuensi berkelompok itu menggunakan cara tertentu, maka akan saya buat dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat plotnya dulu, di mana kalau tabel distribusi frekuensi itu yang harus dibuat atau didefinisikan itu yang pertama adalah range-nya. Apa itu range? Range adalah jangkauan. Range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lalu nanti ada yang namanya jumlah kelas. Jumlah kelas itu jumlah kelompoknya. Lalu nanti ada yang namanya lebar kelas. Nah, dan semuanya ini punya rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. X max ya dikurangi X min. Itu untuk range atau jangkauan. Lalu jumlah kelas itu pakai rumus Sturges. Rumus Sturges itu apa? 1 ditambah, mungkin dulu waktu SMA masih ingat ya, 3,3 log n ya, 3,3 log n. N-nya itu adalah jumlah sampelnya. Dalam hal ini sampel saya ada 15. Lalu ada yang namanya lebar kelas. Lebar kelas itu apa? Lebar kelas adalah R per K. R per K itu apa? Nah, range ini. Range itu simbolnya adalah R besar, lalu jumlah kelas itu adalah K kecil, lalu lebar kelas itu adalah I kecil. Adapun lebar kelas itu rumusnya adalah R per K. Artinya apa?
range dibagi jumlah kelas. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke hasilnya saja, langsung ke hasilnya. Yang pertama, kita masuk ke range. Range tinggal dilihat di sini pada data motivasi belajar, itu nilai yang paling tinggi di sini adalah 85, sedangkan nilai yang paling kecil adalah 30. Berarti range-nya adalah 85 dikurangi 30. 85 dikurangi 30 hasilnya adalah 85 dikurangi 30, 55. Itu range-nya. Saya tulis aja range-nya 55. Lalu yang selanjutnya adalah rumusnya. Nah, untuk rumus untuk mencari N dan lain sebagainya ini saya pakai rumus yang ada di Excel saja. Caranya begini. Klik sama dengan, ya, klik sama dengan, lalu ada angka 1 ya. Angka 1 tinggal tulis 1 plus. Lalu 3,3 log N kita kasih kurung dulu. Dalam kurung 3,3. Log N artinya kali dulu. Kali dengan log N. Log N, LOG dalam kurung, N-nya berapa? N-nya itu di situ tertulis, dalam data saya itu 15. Kalau data Anda sampelnya 20, ya tulis 20. Kalau 50, tulis 50 sesuai data Anda. Dalam kurung, itu baru kurung yang pertama, tambahi 1 buah kurung lagi. Jadi ini rumus Excel untuk mencari rumus target atau jumlah kelasnya, sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 kali log, kalinya itu pakai bintang atas ya. Kalinya pakai bintang atas, log dalam kurung jumlahnya, jumlah kelas, jumlah datanya atau jumlah sampelnya. 15 kurung tutup 2 kali, tinggal klik, setelah itu klik enter. Mungkin pembesarannya saya pakai Excel-nya saja sebentar. Klik enter. Nah, maka langsung ketemu jumlah kelasnya. Berapa jumlah kelasnya? Jumlah kelasnya terlihat di sini 4,8811. Ini jumlah kelasnya. Terus bagaimana kok jumlahnya seperti ini? Nah, tinggal dibulatkan saja nanti ke atas jumlahnya. Jadi kalau ingin membulatkan itu jangan dibulatkan ke bawah, tapi bulatkan ke atas. 4,88 artinya jumlah kelasnya kita bulatkan menjadi 5. Bulatkan ke atas, jangan ke bawah. Setelah itu tinggal kita mencari lebar kelas. Lebar kelas adalah R per K atau range dibagi jumlah kelas. Berarti range-nya 55 dibagi jumlah kelasnya adalah 5. Otomatis lebar kelasnya itu adalah R per K atau 55 dibagi 5 hasilnya 11. Oke, itu jumlah kelasnya itu nanti 11. Lebar kelasnya nanti 11. Jumlah kelasnya nanti ada 5. Lalu range-nya 55. Oh iya, ada satu lagi di sini. Batas bawah kelas pertama harus ditentukan. Batas bawah kelas yang pertama. Kelas pertama. Atau saya tulis di bawahnya aja. Batas bawah BB gitu aja lah. BB kelas pertama. BB kelas pertama adalah nilai yang terkecil tapi diupayakan dia merupakan kelipatan dari atau dicari nilai yang kira-kira nanti mudah gitu aja. Nah, tadi kan nilai terkecilnya adalah 30, ya udah pakai aja 30 nggak apa-apa. Atau mau kalau misalnya ternyata kok di data Anda nilai terkecilnya 32 gitu. Nah, Anda pakai nilai yang lebih kecil lagi nggak apa-apa, misalnya 30. Yang jelas jangan kalau misalnya saya contohkan di data saya yang ini, yang untuk prestasi belajar, di sini datanya itu prestasi belajar itu nilai terkecilnya berapa ini? Nilai terkecilnya 25. Nah, misalnya atau saya misalkan ini 26 gitu kan. Kalau kita mulai dari 26 kan nggak enak gitu. Nah, tinggal dimulai dari 25 gitu nggak apa-apa. Yang jelas batas bawah kelas pertama kalau bisa itu dilihat dari angka yang termudah dan dibulatkannya ke bawah, jangan ke atas. Jadi kalau misalnya terkecilnya 26, Anda pakai 25 gitu nggak apa-apa. Atau 23 pakai 20 gitu juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan sampai menguranginya melebihi lebar dari kelasnya, yaitu 11. Jangan sampai melebihi dari lebar kelasnya. Jadi BB kelas pertama saya pakai dari angka terkecil saja, yaitu 30. Biar gampang. Oke, ini data yang perlu kita rekap. Batas bawah kelas pertama 30, lebarnya 11. Lalu
nih, jumlah kelasnya 5. Otomatis nanti tabel distribusi frekuensinya nanti akan seperti ini. Misalnya ya, nanti kelas pertama itu dari 30 sampai berapa? Karena lebarnya 11 ya, lebar kelasnya 11 dimulai dari angka 30, maka 30-nya ikut dihitung. 30, 31, 32 sampai 11 kali. Otomatis kelas pertama itu nanti akan berkisar dari 30 sampai 40. Loh, bukannya 30 sampai 40 itu adalah 10, bukan. Kalau 40 kurangi 30 memang 10, tapi kalau 30 sampai 40 itu sebetulnya dia lebarnya itu bukan 10 tapi 11. Mengapa 11? Karena ngitungnya 30-nya ikut dihitung. Gitu ya, saya kira itu dapat dipahami. Nanti kelas yang selanjutnya berarti dimulai dari 41 sampai 41 sampai 40 sampai 51 gitu. Ya, 41 sampai 51, saya tulis dulu. 41 sampai 51 dan seterusnya. Nanti 52 sampai 62 dan seterusnya sampai kelas kelima. Seperti itu. Itu untuk membuat kelas-kelasnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke SPSS-nya karena sudah menemukan data-data ini. Jadi dari data-data ini yang barusan kita cari, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Kita akan membuat data yang sini, data yang motivasi belajar. Otomatis yang pertama kita lakukan adalah masuk dulu ke menu transform. Dari transform masuk ke menu recode into different variable. Itu ya tulisannya, membacanya recode into different variable. Recode into different variable atau pada menu keempat. Recode into different variable. Artinya kita ingin merubah variabelnya menjadi variabel kelompok. Yang pengen dirubah apa? Yang pengen dirubah adalah variabel motivasi belajar. Variabel motivasi belajar kita pengen berubah, berarti kita pindah ke kanan, diklik, lalu klik pada tanda panahnya menjadi bagian kanan. Kita kasih nama dan juga labelnya. Misalnya labelnya namanya, karena nama variabel maka nggak boleh pakai spasi ya. Misalnya kita kasih nama motivasi, tapi yang bergolong underscore bergolong, nggak boleh pakai spasi. Di sini saya pakai underscore. Lalu untuk labelnya berarti ditulis aja sampai selengkapnya pakai spasi boleh, karena ini hanya label. Motivasi belajar untuk yang dalam kurung bergolong gitu ya. Oke, lalu setelah selesai itu semua, jangan lupa klik change-nya diklik. Oke, maka akan muncul pada bagian kotaknya. Oke, seperti itu. Setelah selesai, baru kita klik pada bagian bawahnya. Ada menu old and new values ya, old and new values. Kita klik pada bagian old and new values, lalu apa yang kita lakukan? Kita klik pada bagian range. Range karena kita ingin membuat data berkelompok. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik pada bagian ini. Yang pertama tadi kita ingat kelasnya itu kan mulai dari angka 30, 40, 41, 51 gitu ya. Otomatis kita mulai yang sekarang kita masuk ke yang ini. Otomatis kita mulai dari kelas yang pertama. Diperhatikan langkahnya ya. Yang pertama 30, lalu pada bagian bawah itu kita isi 40 karena kelas yang pertama itu 30 sampai 40. Ini adalah kelas yang pertama, tulis angka 1. Lalu klik add. Seperti itu. Lalu dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah 41 sampai 51. Ini adalah kelas yang kedua, klik add. Lalu yang selanjutnya 52 sampai 62. Ini adalah kelas yang ketiga. Klik add. Lalu 63 sampai 73. Ini adalah kelas yang keempat. Klik add. Lalu bisa dilihat di sini ya kelas-kelasnya mulai dari yang 1 pertama sampai keempat.
30 40 41 51 52 62 lalu 63 73, berarti yang terakhir kelas kelima adalah 74 dan sampai 84. 74 sama 84 sama 84. Oke, ini adalah kelas kelima. Nah, memang kasus seperti ini akan sering terjadi juga, bisa dilihat di sini. Ini kan data terkecilnya itu adalah 30. Data terbesarnya adalah, oh ternyata data terbesarnya bukan 85 ya, saya tadi salah melihat. Oh iya, bukan 85 tetapi ada data 89. Oh maaf, saya salah tadi ya. Ada data 89. Oke, nggak apa-apa, biar nanti nggak terlalu banyak mengulang. Ini kita anggap aja datanya 85 ya. Nanti kita rubah sendiri boleh. Kita anggap ini sebagai 385. Tapi walaupun demikian bisa dilihat di sini. Ini kan cuma sampai 84. Karena cuma sampai 84 otomatis data 85 itu tidak akan masuk di situ. Karena datanya tidak akan masuk, otomatis karena datanya tidak akan masuk, maka kita harus menambah satu kelas lagi, biar nanti dia terakomodir gitu. Loh, berarti rumus Sturges-nya nggak benar. Bukan nggak benar, tapi memang ini terjadi karena terjadi pembulatan. Yang namanya pembulatan sangat wajar kalau terjadi ada angka yang tidak masuk, kan gitu. Nah, ini kita buat satu kelas lagi, berarti satu kelas yang terakhir mulai dari 85 sampai 95. Ini kelas yang ke-6. Jadi harusnya Sturges itu kelasnya 5 saja, tapi ternyata ini 6, dan itu nggak masalah. Dan akan banyak kasus ternyata Sturges ini juga sudah mampu untuk mengakomodir semua nilai, juga sangat mungkin saja. Ya, jadi itu hanya soal teknis saja ya. Oke, lalu selanjutnya kita continue. Setelah selesai, klik OK. Nanti ini akan kotak dialog output akan muncul, tapi tidak akan muncul apapun. Tapi di sini sudah akan muncul data yang baru. Data yang barusan kita buat tentang apa? Tentang data motivasi belajar yang bergolong atau berkelompok. Nah, data ini kan ada desimalnya, kita rapikan dulu, kita masuk ke variable view. Karena nggak pakai desimal, maka pada data desimal kita nolkan saja biar lebih rapi. Lalu pada data view, desimalnya akan hilang. Ini artinya dia menunjukkan pada kelompok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Masih ada langkah selanjutnya, kita kembali ke data view, ke variable view. Di variable view, pada variabel yang barusan kita buat, yaitu variabel motivasi yang bergolong, kita lihat pada kolom values ya. Pada kolom values, kita klik pada bagian ini, pada bagian non-nya ini atau angkanya yang nggak ada ini, non, lalu kita klik 3.3. Pada titik 3 ini kita kasih nama sesuai dengan tadi, kasih nama sesuai dengan batasannya tadi, yaitu yang pertama value 1, kita kasih nama dia sebagai labelnya adalah value 1 itu kita kasih nama tadi kelas ke-30 spasi 40. Lalu setelah itu klik add, gitu, seperti itu. Dan itu dilanjutkan sampai yang terakhir. Jadi yang kedua adalah berarti 41 sampai 51 maaf salah ya. Untuk kelas yang kedua itu adalah 41 sampai 51 itu sebagai kelas kedua, ya. Jadi intinya kita hanya merubah nama saja. Angka 1 dirubah menjadi 30 sampai 40, angka 2 dirubah menjadi 41 sampai 51 dan seterusnya. Lalu kalau sudah diklik add, klik add, klik add gitu. Yang selanjutnya adalah angka 52. Maaf, kelas ketiga yaitu kita akan rubah menjadi 52 sampai 62, klik add. Kita lanjutkan sampai kelas terakhir ya.
yaitu kelas keempat. Kelas keempat itu adalah dari 63 sampai 73. Klik add. Lalu kelas kelima adalah dari 74 sampai 85. Add. Terakhir kelas keenam adalah dari angka 86 sampai, oh maaf ya, ini kelewatan 1 itu. Ini kita hapus. Ini salah ya, harusnya 74 sampai 84 kita remove. Jadi tinggal diklik kalau ada yang salah. Ini kan salah, ini salah, tinggal diklik lalu klik remove karena salah. Ya, jadi kelas kelima itu tadi bukan sampai 85 tapi hanya sampai 84 saja. Jadi untuk kelas kelima itu adalah dari berapa? 74 sampai 84. Lalu klik add. Terakhir kelas ke-6 itu adalah berapa tadi? 85 sampai 95. Klik add. Dah selesai. Setelah itu klik OK. Selesai. Baru setelah itu kita masuk ke data view lagi. Dari variabel view udah selesai, lalu ke data view. Dari data view kita masuk ke menu Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi. Ini ya langkahnya, Analyze, Descriptive Statistic, lalu Frekuensi. Klik. Lalu kita akan masukkan variabel yang ingin kita tunjukkan distribusi frekuensinya, yaitu yang paling bawah, yang bergolong, yaitu motivasi belajar bergolong. Diklik, kita pindah ke kanan, klik tanda panah. Dari sini pastikan ini ya distribution tabelnya itu tercentang. Jadi di sini adalah display frequency table. Frequency table itu tidak lain adalah tabel distribusi frekuensi. Kita centang, jangan sampai tidak tercentang, lalu klik OK. Lalu akan muncul tabel distribusi frekuensinya. Jadi tabel distribusi frekuensi membahas mengenai yang 30 sampai 40 itu frekuensinya ada 2 orang, yang 41 sampai 51 ada 2 orang, dan frekuensi terbesar ada pada 63 sampai 73 yang jumlahnya 5 orang atau frekuensinya. Jadi frekuensi itu jumlahnya, mudahnya gitu. Jumlahnya atau orangnya itu berapa, yang di total itu jumlahnya 15. Dan sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi dan juga presentasenya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dari tabel ini, dari distribusi frekuensi yang ini, kita akan rubah dia menjadi suatu histogram. Histogram caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat sama seperti tadi, yaitu graph, chart builder. Ini kita klik OK. Ini saya centang biar nggak keluar terus. Lalu klik OK. Lalu kita pilih histogram. Nah, histogram kan macamnya banyak. Nah, kita pilih yang paling basic saja. Paling basic, jadi diklik pada bagian histogram. Lalu kita pilih yang paling kiri. Klik 2 kali. Klik 2 kali akan muncul kotak dialog lagi ya. Nah, ini di close aja. Nggak ada kaitannya. Klik close. Setelah itu kita karena pengen merubah yang pada bagian ini kan, yang tabel yang motivasi belajar bergolong, maka motivasi belajar bergolong kita drag, kita seret ke bagian paling bawah, bagian bawah sini, klik, lalu lepaskan, dah. Setelah dilepaskan lalu klik OK. Maka akan muncul histogram yang dimaksud, di mana histogram ini memperlihatkan data mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ada 6 kelas kan tadi, 1 2 3 4 5 6. Kelas pertama itu dari 30 sampai 40, lalu 41 sampai 51, 52 sampai 62 dan seterusnya. Yang terbanyak ada pada 63 sampai 73. Itu frekuensinya yang paling banyak. Ini yang menunjukkan frekuensinya, ini menunjukkan nilainya
Itu namanya penyajian dengan menggunakan histogram. Dan histogram itu juga bisa dilakukan bukan hanya untuk data yang berkelompok, tapi juga data yang tunggal. Tapi yang saya contohkan itu yang paling sulit ya, yaitu data yang berkelompok. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan dalam penyajian data ada 3. Yang pertama, tadi ya, Anda membuat diagram lingkaran dari si data yang non-metriknya, yang paling kanan variabel ketiganya. Kan kalau punya saya jenis kelamin, kalau punya Anda mungkin nanti untuk data kelas atau data jurusan, apapun itu terserah Anda, tapi yang jelas sajikan dalam diagram lingkaran, variabel ketiga. Lalu pada variabel permasalahan atau variabel pertama, kalau untuk contoh saya motivasi belajar, Anda sajikan dalam 2, yaitu sajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan sajikan dalam bentuk histogram seperti ini. Distribusi frekuensi sama histogram. Lalu bagaimana dengan variabel yang kedua, variabel korelasinya? Variabel korelasi tidak perlu diapa-apain, nggak perlu Anda sajikan. Ini hanya untuk latihan, jadi cukup sajikan variabel ketiga sama variabel pertama. Variabel ketiga dalam diagram lingkaran, variabel pertama dalam bentuk histogram dan juga tabel distribusi frekuensi yang bergolong. Yang selanjutnya bagaimana untuk menyimpan suatu data yang sudah diolah di SPSS. Kan datanya seperti ini, tapi kan mungkin dalam penelitian, dalam makalah, kan mungkin Anda ketika bikin makalah statistika, membuat skripsi dengan statistika, kan harus memasukkan gambar-gambar ini ke dalam makalah Anda. Nah, bagaimana caranya? Untuk memasukkan gambar-gambar ini ke dalam makalah Anda itu cukup mudah, tinggal Anda buka Microsoft Word saja. Buka Microsoft Word. Lalu dari Microsoft Word Anda tinggal copy paste data yang ada di SPSS tadi. Jadi saya buka blank page ya. Kalau karena ini sebagai tugas Anda, tugas untuk membuktikan bahwasannya Anda sudah mengerjakan, kasih nama sama kelas Anda siapa. Lalu Anda tinggal copy pastekan saja. Copy pastekan yang tadi. Copy pastekan untuk datanya yang tadi. Data yang ini ya. Jadi caranya misalnya Anda ingin copy data ini, lingkaran, saya maksimalkan. Data lingkarannya tinggal klik pada bagian ini, pada area ini diklik. Lalu tinggal copy, klik kanan lalu copy, atau cara yang paling mudah Ctrl C, itu selesai. Ctrl C, lalu kita pindah lagi ke Microsoft Word, lalu Ctrl V. Oh maaf, nggak bisa kalau seperti ini. Sebentar. Kayak kopinya, ulangi. Klik kanan, lalu copy. Nah, pakai copy aja ya, jangan Ctrl C. Lalu kembali ke Microsoft Word, lalu paste. Paste atau Ctrl V juga boleh. Nah, jadi klik kanan, copy, lalu paste. Seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Kita sama caranya, yaitu tinggal diklik tabel distribusi yang pengen di copy. Ini nggak usah di copy, yang ini aja. Klik kanan, copy. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Word, lalu Ctrl V. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke histogram, klik kanan, copy, lalu kembali ke Microsoft Word, lalu paste. Nah, karena ini tugas, maka yang saya pengen tahu adalah Anda mendeskripsikannya. Nah, Anda kasih keterangan di sini. Keterangannya apa? Keterangan itu apa? Berisi mengenai ini loh. Kalau diagramnya seperti ini, itu maksudnya apa? Anda kasih keterangan. Kalau tabel distribusinya seperti ini, itu maksudnya apa? Anda juga kasih keterangan di bawahnya. Kalau histogramnya itu seperti ini, itu maksudnya apa? Anda kasih keterangan di bawahnya. Keterangan yang menunjukkan bahwasannya Anda membaca data itu bagaimana atau gitu. Oh kayak gini, berarti nilai maksimalnya tertingginya itu ada di angka ini, yang nilainya itu frekuensinya tertinggi ada pada kelas keempat, di mana kelas keempat adalah rentang dari 63, dari 63 sampai 73, dan data terkecil itu ada pada frekuensi ini atau pada frekuensi satu orang, di mana itu ada pada nilai
berapa tadi ya, 52 sampai 62 dan seterusnya. Anda jelaskan dengan cara seperti itu. Begitu pula untuk tabel distribusi frekuensinya dan juga diagram lingkaran atau diagram pie-nya. Setelah itu, sama seperti halnya tugas-tugas sebelumnya, hasil dari ini hanya contoh, anggap aja ini Anda bikin makalah ya, tapi bukan makalah, ini kan hanya contoh Microsoft Word-nya. Lalu dari sini Anda upload ke Google Form yang saya share di grup. Saya kira itu untuk penjelasan tentang penyajian data, mulai dari diagram lingkaran, histogram, dan tabel distribusi frekuensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.